dalam konteks pengembangan diri. Metode ini dapat digunakan untuk mengenali minat dan bakat, mengembangkan keterampilan, dan menentukan tujuan. Contohnya itu mencoba hal baru. Contohnya kita mau jadi penari, kita harus mencoba, harus belajar untuk menjadi penari dengan cara mengikuti latihan. Kita membaca sumber-sumber penari itu seperti apa sih? Begitu, mencari. Contohnya sekarang kan kita bisa akses lewat YouTube, TikTok, kita bisa nonton di situ. Penari itu seperti apa? Selanjutnya ada berbicara dengan orang lain. Contohnya ada kakak-kakak yang udah bisa nari. Nah, di situ kita bisa mencari informasi dari mereka dengan cara kita berbicara langsung dengan kakaknya, menanyakan gimana sih teknik nari itu. Contohnya, selanjutnya mengikuti kursus atau pelatihan. Selanjutnya ada menggunakan teknologi yang tadi kita bilang. Kita bisa menonton dari YouTube atau TikTok, kita bisa nonton dari situ sambil kita mempelajari seperti apa teknik-teknik yang bisa kita ikuti. Selanjutnya membuat rencana dan tindakan. Tentukan rencana itu jangka pendek atau dan jangka panjang yang realistis. Menentukan tujuan karir itu kita dapat melakukan dengan meningkatkan fokus dan motivasi. Contohnya kalau kita mau belajar, kita harus fokus belajar, mencari motivasi. Motivasi seperti apa kita harus melakukan pelatihan tersebut. Selanjutnya ada meningkatkan peluang kesuksesan dalam karir. Kita mencari peluang, mencari karir itu, mencari sebuah pekerjaan yang mempunyai peluang kerjanya. Jangan kita mencari pekerjaan yang sudah sangat banyak orangnya yang bekerja di situ. Kita mencari yang masih membutuhkan tenaga kita untuk bekerja, supaya nanti kita jangan sia-sia belajarnya. Yang pertama itu langkah konkret untuk mencapai tujuan karir, yaitu tentukan tujuan, mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu kita ambil atau kita capai. Bagaimana kita melakukan pelatihan itu supaya apa yang tujuan kita itu menjadi berjalan dengan lancar, supaya jangan terhambat. Selanjutnya memprioritaskan langkah-langkah. Dalam mengikuti pelatihan kita harus mengikuti langkah-langkahnya, step by stepnya. Jangan kita ikut-ikutan aja. Kita harus mengikuti langkah yang tepat supaya kita mengerti apa yang akan menjadi tujuan kita itu, apakah sudah benar atau benar. Selanjutnya riset pilihan karir, yaitu memanfaatkan internet. Memanfaatkan internet, buku, dan wawancara profesional. Sekarang kan kita bisa mengakses karir itu seperti apa, dan tujuan karir kita itu seperti apa. Kita bisa mengakses lewat YouTube atau TikTok atau apa aja sekarang sudah bisa. Atau juga kita bisa membaca buku dan wawancara profesional, yaitu contohnya kita melakukan wawancara langsung dengan orang yang sudah berpengalaman, atau bisa juga kita mengikuti seminar. Kalau ada seminar kita bisa mengikuti langsung supaya kita lebih memahami. Yang selanjutnya ada pengembangan keterampilan yang relevan. Yang pertama itu ada ikut kursus dan pelatihan. Contohnya kita ikut kursus di kantor, kayak tempat-tempat kerja yang bisa kita ikuti, kayak tempat nari gitu, kita bisa ikut kursus lewat situ. Dan magang juga. Selanjutnya ada aktif organisasi. Kita bisa mengikuti organisasi dalam sekolah supaya kita bisa latihan bersama teman-teman. Selanjutnya memanfaatkan sumber sekolah, yaitu guru BK,
Selanjutnya, kakak mau memotivasi adik-adik teruslah belajar dan eksplorasi untuk masa depan yang cerah. Jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan takut untuk nanti saya gagal atau saya yakin begini. Jangan begitu. Coba aja dulu.